nama saya Sandi Ariesta, saya selaku Chief Marketing Officer dari PT Konakami Digital Indonesia. Alhamdulillah, malam ini senang sekali berkesempatan kita bisa berjumpa dan saya menjadi host di acara Zoom meeting yang resmi dari PT Konakami Digital Indonesia. Terakhir saya Zoom itu sekitar 8 bulan yang lalu ketika mengeluarkan presentasi standar terbaru tahun 2023 pasca kita migrasi. Oke. Selamat datang buat semua, ini pesertanya. Oke, 670. Masih ada ruang untuk yang belum bergabung karena kapasitas dari Zoom ini hanya 1000. Jadi salam kenal buat Bapak Ibu semua. Mungkin malam ini yang hadir insya Allah akan full ya. Ini ada yang dari perusahaan mitra PT Konakami, perusahaan-perusahaan mitra yang mungkin juga diwakili oleh top manajemen maupun staf karyawan dari perusahaan mitra PT Konakami, kemudian dari para penambang, holder, maupun investor dari Digri Crypto Token, kemudian dari teman-teman stakeholder aset kripto Indonesia, ya perwakilan pemerintah yang hadir malam ini, selamat malam, kemudian dari asosiasi kripto yang ada di Indonesia, ada ABI, Asosiasi Blockchain Indonesia, ada Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia, kemudian dari Exchange, Pedagang Aset Kripto Indonesia, ya perwakilan, kemudian para kripto entusias, maupun perwakilan dari media, baik media kripto yang ada di Indonesia maupun media nasional, dan pastinya masyarakat umum yang saya yakin yang berasal dari berbagai kalangan dan latar belakang. Oke, sebelum kita mulai Zoom malam ini, izinkan saya menyampaikan informasi bahwa Zoom malam ini sebenarnya merupakan salah satu wujud dari Open Policy Manajemen PT Konakami Digital Indonesia. Jadi sejak awal memang dari kita mulai beroperasi tahun 2021, kita galakkan kegiatan untuk review program-program kebijakan yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan, overview ya. Nah ini sebenarnya kami menyadari betul kebijakan seperti ini sudah menjadi keharusan dan menjadi salah satu prinsip dalam mewujudkan good corporate governance. Ini yang menjadi tujuan kita sehingga ke depan Konakami Digital Indonesia menjadi lebih profesional, menjadi perusahaan yang berkembang, terus bertumbuh. Dan di 3 tahun pertama ini yang kita lakukan adalah tahun pertama kita reviewnya per 3 bulan, kemudian tahun kedua per 6 bulan. Nah ini di akhir tahun. Jadi ada momen-momen tepat yang kita perhitungkan. Karena di 3 tahun pertama inilah sebuah perusahaan memiliki upaya untuk menguatkan fondasi sebelum masuk fase pengembangan 4-10 tahun ke depan ya. Nah selain itu juga Zoom meeting malam ini menjadi momen yang tepat di penghujung tahun 2023 yang kami nilai Zoom ini setidaknya menjadi pemanasan bagi tim manajemen sebelum pelaksanaan rapat umum pemegang saham tahunan. Tepatnya ya kita akan melaporkan dari tim manajemen diwakili oleh CEO nantinya dan mempertanggungjawabkan segala program dan kebijakan yang sudah kita rancang kita laksanakan selama tahun 2023, khususnya pertanggungjawaban kepada shareholder atau para pemegang saham ya. Jadi intinya Zoom review maupun overview malam ini sebenarnya secara prinsip merupakan social responsibility dari PT Konakami kepada seluruh stakeholder dan juga sebagai corporate responsibility terhadap shareholder atau para pemegang saham ya. Nah keterbukaan ini sebenarnya juga kita upayakan dari awal kita berkembang perusahaan PT Konakami ini karena kita berada di industri teknologi blockchain. Jadi sebisa mungkin kita akan transparan mungkin, seterbuka mungkin seperti sifatnya dari teknologi blockchain itu sendiri. Jadi ada 2 hal ya, ada perusahaan, ada
aset kripto. Nah, PT Konakami merupakan pengembang dari Degree Crypto Token. Oke. Nah, kami yakin 947 luar biasa. Kami yakin Zoom malam ini banyak sekali yang tidak bisa hadir, ya, tidak bisa hadir karena kesibukan aktivitas ataupun nantinya tidak bisa masuk lagi karena kuota penuh. Ya, tapi jangan khawatir, ini Zoom meeting malam ini kita record, kemudian nanti kita akan publish di media-media resmi official dari PT Konakami Digital Indonesia maupun di Degree Crypto Token, ya. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja. Malam ini review dan overview dari PT Konakami ini akan dibawakan oleh seseorang yang menjadi pemimpin inspiratif bagi kami dan tim manajemen, dan beliau ini yang saya tahu memiliki seorang yang visioner sekali. Jadi memiliki visi dan tentunya disertai kecerdasan. Kecerdasan ini bukan hanya kecerdasan intelektual, tapi kecerdasan secara emosional. Ini yang menarik. Dan sosok yang menurut saya tangguh dan punya karakter yang sederhana. Baik, langsung saja kepada CEO PT Konakami Digital Indonesia, Bapak Dobi Lega Putra, saya persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dobi Lega Putra, teman-teman tahu semua, sebagai CEO dari PT Konakami Digital Indonesia. Terima kasih buat kesempatannya malam ini, terima kasih buat Pak Sandi atas pembukaannya. Malam ini saya ucapkan selamat datang kepada semua, baik dari teman-teman stakeholder, teman-teman penambang atau pemegang aset kripto, khususnya di Crypto Token, untuk teman-teman asosiasi, dan juga mungkin ada di dalam sini ada teman-teman dari pemerintahan yang hadir di dalam Zoom malam ini. Jadi teman-teman semua, ini kesempatan kami berbicara di malam ini. Memang ini kesempatan yang luar biasa buat kami sepulang dari kegiatan yang ada di Jepang. Jadi teman-teman semua, ini kesempatan yang luar biasa untuk PT Konakami Digital Indonesia untuk melaporkan kegiatan selama sepanjang tahun yang kemarin. Jadi tahun 2023, seperti biasa, saya selalu membuat video laporan kegiatan kami sepanjang tahun dari 2021, 2022, 2023 yang sudah kita laksanakan. Jadi ini akan saya bicarakan tentang kejadian-kejadian yang ada di tahun 2023. Teman-teman semua, langsung saja mempersingkat waktu tentang pembicaraan tahun 2023, kita masuk ke kuartal 1. Jadi kuartal pertama di kuartal pertama di bulan Januari dan bulan April, di Crypto Token itu menyelesaikan proses redeploying. Jadi redeploying itu adalah perpindahan dari smart contract yang lama ke smart contract yang jauh lebih sempurna. Jadi ini atas dasar menyesuaikan dengan standar global kripto dan juga menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Jadi di awal tahun kita sudah melakukan redeploying, penyesuaian, karena memang regulasi mengharuskan seperti itu. Jadi teman-teman semua, selain dari situ kita juga di awal tahun 2023 itu kita sudah melakukan listing. Jadi kalau kita ingat-ingat di bulan Januari dan sampai dengan bulan April itu kita ada listing di market terbesar di Indonesia yang namanya Indodax. Jadi selain listing, kita melakukan sinergitas dengan pemerintah, juga dengan beberapa stakeholder yang ada di Indonesia. Termasuk kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, contoh bulan literasi bersama Bapepti, terus dan Aspakrindo pada saat itu, dan juga kita lakukan kegiatan Indonesia Creative Economic Festival dengan Ekrab bersama Kemenparekraf pada saat itu di Jakarta di bulan April insya Allah pada saat itu, dan Gekraf. Jadi teman-teman, itu yang kita lakukan di awal. Jadi kegiatan ini termasuk redeploying dan lain-lain ini semuanya kita lakukan itu atas dasar penyesuaian. Penyesuaian karena kami sebagai korporasi selalu menjunjung tinggi aturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi itu yang kita lakukan di kuartal pertama. Di kuartal kedua, bulan Mei sampai dengan bulan Agustus, kita mulai membangun kemitraan strategis. Kemitraan strategis ini di mana kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan pemasar,
saat ini kita bekerja sama dengan lebih kurang 12 perusahaan pemasar untuk mengembangkan pemasaran dari dan kegiatan literasi dari di Crypto Token. Nah, selain dari itu kita mengembangkan infrastruktur pasti ekosistem dari aset kripto kami, khususnya contoh itu kita buat bisnis center di Kota Solo. Jadi bisnis center ini kebetulan di Solo itu ada Solo Technopark namanya. Jadi kita membuatlah salah satu base edukasi di Kota Solo sampai hari ini pun masih berjalan di Kota Solo. Kebetulan pada saat itu yang meresmikan adalah Bapak Wali Kota Solo. Tapi tolong ya, jangan dipleset-plesetin terus di apa namanya disenggol-senggol terus Pak Wali Kota, karena ini Pilpres. Pada saat itu beliau sebagai pejabat Wali Kota berkenan hadir untuk acara peresmian bisnis center kita. Jadi jangan sampai itu di apa ya? Ditempel-tempel Pak. Jadi kasihan Pak Wali Kotanya. Jadi sekali lagi kami ikut juga berpartisipasi, bersinergi dengan salah satu stakeholder aset kripto Indonesia, itu Koinvestasi. Kita juga dalam menyukseskan event pada saat itu, eventnya adalah event global Koinvest Asia pada saat itu di Bali. Jadi teman-teman, itu yang kita lakukan di kuartal 1 dan kuartal 2. Jadi 2023 ini kegiatannya benar-benar panjang. Ujiannya juga betul-betul luar biasa buat kami, tim developer. Tapi kita terus berjuang, terus berkembang sesuai dengan roadmap, tegak lurus bersama kawan-kawan yang lain. Kita menyesuaikan diri dengan apa yang sudah kita tulis. Di kuartal ketiga, teman-teman semua, kita sudah menyelesaikan rilis feature baru. Jadi fitur baru ini adalah sebagai fungsi dari di Crypto Token itu sendiri. Jadi teman-teman, kita punya fitur namanya More Benefit. More Benefit ini Anda bisa change token Anda itu ke voucher Wideals. Itu salah satu sumber penyerapan di Crypto Token yang beredar di pasar. Jadi kita mengeluarkan itu, kita baru menyelesaikan itu di kuartal ketiga. Jadi memang di bulan September lalu kita baru bisa menyelesaikan, baru berjalan beberapa bulan. Nah, ini fungsinya adalah untuk penyerapan. Selain dari itu, apa yang dilakukan oleh developer saat ini selain membangun Wideals ini sebenarnya kalau di roadmap saya tulis itu VIP Club. Ternyata pada saat sampai waktunya ada nama yang lebih keren, nama yang lebih bagus, namanya VIP, namanya Wideals. Jadi Wideals ini adalah semangatnya itu diambil dari VIP Club. Dan kita juga pada saat membangun Wideals itu nggak sembarangan membangun. Jadi memang benar-benar kalau teman-teman lihat di platformnya Wideals itu benar-benar platform yang bisa bersaing secara global karena memang keren sekali. Wideals ini dari sisi transaksi sudah cukup bersaing dengan perusahaan-perusahaan top lainnya. Jadi memang, tapi ini masih tahap membangun ya. Jadi ini masih di awal-awal sekali untuk Wideals, masih embrio, masih sangat kecil sekali. Butuh bantuan teman-teman semua, butuh bantuan, kita harus melakukan promosi yang lebih maksimal untuk Wideals. Tapi pada dasarnya adalah Wideals ini dibuat menjadi salah satu fungsi yang Anda bisa menggunakan di Crypto Token Anda. Yang dimana nanti di Crypto Tokennya itu akan di burning. Jadi dialihkan ke Wideals, dari Wideals itu dialihkan ke pembakaran. Nah, selain itu kita juga sudah melaksanakan di akhir Desember di kuartal ketiga ini kita pelaksanaan event burning yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2023 yang kebetulan berbarengan dengan pelaksanaan event Konakami Goes to Jepang. Ya, itu bukan kegiatan yang sama, tapi kegiatan yang berbeda digabungkan dalam satu kegiatan. Nah, burning ini yang menjadi polemik pada saat ini, yang
burning dianggap agenda menaikkan harga di crypto token. Teman-teman semua, burning itu adalah agenda bagaimana mengurangi sirkulasi yang ada di pasar. Jadi semua sirkulasi yang ada di pasar dibeli oleh kita dengan jumlah dana yang sudah teman-teman tahu, kita ambil dari 20% dari fee claim itu untuk dibelikan koin. Kapan pembeliannya? Pembeliannya itu sepanjang tahun 2023. Jadi kita pelan-pelan kita beli. Nah, dilaksanakan pembakarannya itu di tanggal 12 Desember 2023. Jadi teman-teman, jangan sampai pemikirannya, Pak, burning itu agenda ngangkat harga koin. Enggak. Burning adalah proses di mana mengurangi sirkulasi yang ada di pasar. Tapi memang kami membelinya dari pasar. Waktu pembeliannya panjang, Pak, satu tahun penuh. Ya bukan dibeli di hari itu juga. Ya kalau di hari itu artinya tinggal sisa-sisa akhir, berapa sisanya yang kita masih dipegang amanahnya di kita belikan semuanya habis, lalu kita bakarkan. Jadi bicara tentang burning ini unik sekali. Karena kenapa? Karena tidak semua aset kripto melakukan ini. Tidak semua aset kripto yang melakukan burning coin. Jadi enggak semuanya ya Pak ya. Degree salah satu yang mengambil konsep burning sebagai upaya dari developer untuk menormalkan jumlah sirkulasi yang beredar. Jadi enggak semuanya Pak. Jadi total 30.000 koin yang ada di dunia, enggak semuanya melakukan burning. Artinya burning ini bukan suatu kewajiban dari sebuah aset kripto. Tapi kami mengambil itu semua, mengambil program itu supaya apa? Supaya yang beredar di pasar itu nggak banjir. Tapi kenyataannya di tahun 2023 kita sama-sama tahu jumlah koin yang beredar di pasar itu sangat besar dan terjadi banjir jumlah koin yang ada di pasar. Walaupun sebenarnya kalau kita buka datanya di tahun 2021 kita itu hanya membakar 189 koin. 189 koin. Di tahun 2022 kita membakar lebih kurang 3.784 koin. Nah, di tahun 2023 ini sebenarnya kita sudah mengambil koin yang ada di pasar itu 10 kali lipat daripada tahun 2023. Karena jumlah yang kita ambil dari pasar itu lebih kurang ada 30.000 koin yang kita ambil. Yang kita beli dari pasar itu jumlahnya total 30.000 koin. Anda bayangkan di tahun 2022 hanya 3.900. Tapi di tahun 2023 kita ambil itu 30.000 koin. Bahkan kita membakar total koin yang ada di dalam teman-teman yang sudah melakukan unstake dan lain-lain, yang sudah terbakar, sudah waktunya untuk dibakar, ada total 8.000 koin. Dan ditambah kami tim developer memiliki sisa koin yang jatah developer tahunan 10.000 per tahun. Kebetulan di tanggal 12 Desember itu masih 8.300 koin. Itu pun kami serahkan kepada wallet pembakaran untuk dibakar. Di mana total pembakarannya itu menjadi 46.692 koin. Jadi teman-teman semua, kalau bicara data, kalau kita bicara angka, jumlah pembakaran kita di tahun 2023 itu 10 kali lebih besar daripada tahun 2022. Tapi memang kita harus mengakui bahwa saat ini jumlah koin yang beredar itu terlalu besar. Jadi terjadi banjir koin. Nah, tinggal bagaimana upaya kita untuk menyerap koin ini secara cepat
dengan waktu yang tepat. Tapi semuanya itu butuh waktu. Nah, mengenai harga, teman-teman semua, ini hanya soal sentimen pasar. Sentimen pasar, mungkin ada ketakutan dan lain-lain. Jadi teman-teman, saya harus mengingatkan kepada teman-teman semua, aset kripto itu sangat fluktuatif bicara harga. Dan harga ini yang menentukan adalah pemegang aset kripto itu sendiri. Siapa yang menentukan? Yang menentukan tentunya yang mau menjual. Kalau Anda menjual dengan harga yang penawaran saat ini, jadi harga yang ada di pasar itu merupakan harga penawaran. Anda nggak wajib menjualnya di harga itu. Anda bisa menentukan harga Anda sendiri kalau Anda mau menjual. Begitu juga kalau Anda mau membeli. Harga yang ada di pasar adalah harga penawaran. Anda bisa tawar lebih rendah lagi dari situ. Jadi itulah sifat desentralisasinya sebuah aset kripto, di mana setiap pemegang aset kripto itu punya hak pribadi masing-masing. Anda bisa tentukan, Anda bisa jual di angka berapa, Anda juga bisa tentukan Anda bisa beli di harga berapa. Jadi tapi sekali lagi harga aset kripto itu sangat fluktuatif. Jadi ada warning di setiap, mungkin di presentasi ya, di presentasi khususnya presentasinya kita dari tim Crypto Token itu pasti selalu ada disclaimer. Di semua exchange juga memberikan disclaimer, peringatan kepada setiap orang yang mau bertransaksi aset kripto tentang betapa aset ini sangat fluktuatif. Anda bayangkan di Crypto Token ini token baru 4 tahun berjalan. Sebentar lagi kita akan ulang tahun. Jadi tinggal beberapa bulan lagi kita masuk fase tahun perjalanan di Crypto Token yang ke-4. Bitcoin saja teman-teman semua. Jadi Bitcoin di tahun 2021 itu harganya 900 juta, hampir 1 miliar. Sampai dengan hari ini setelah perjalanan 2 tahun, Bitcoin belum kembali ke harga 900 juta. Itu Bitcoin. Ethereum 60 juta lebih, 66 juta di tahun 2021. Sampai hari ini belum kembali. Jadi seperti itulah aset kripto. Dogecoin yang sering kawan-kawan sebut Dogecoin. Ya, Dogecoin tahun lalu kita sama-sama tahu harganya 12.000, hari ini 1.000 rupiah. Tapi bagi Anda yang mau rela ikhlas aset kriptonya ditawar murah sama orang lain dan mau menjual dengan harga murah, ya itu haknya Anda sekali lagi. Tapi sekali lagi selama Anda mampu tahan itu semua, Anda bisa menentukan sendiri berapa nilai jual yang Anda mau jual. Jadi kembali lagi teman-teman, saya juga dapat telepon dari beberapa orang. Saya nggak tahu dapat nomor saya dari mana, tapi pada dasarnya setiap orang yang hubungin saya pasti jawab. Saya pasti, insya Allah semuanya saya jawab. Nggak satu pun terlewat dari setiap yang komunikasi ke saya langsung. Jadi teman-teman, mereka kebanyakan bermasalah tentang, Bapak gimana? Kami ini dari uang pinjam, Pak. Ini yang bagi saya cukup menyedihkan bagi kami. Kenapa? Karena dari PT Konakami Digital Indonesia, Pak Sandi sendiri, CMO kita, dari tahun ke tahun membuat presentasi standar yang kita rilis di YouTube-nya PT Konakami dan di Crypto Token. Itu kami selalu mengingatkan untuk aset kripto ini merupakan perdagangan yang beresiko. Selalu gunakan uang bebas. Itu kami ingatkan. Bahkan saya pribadi di tahun 2021 saat berdirinya PT Konakami Digital Indonesia, wawancara saya bersama liputan6.com pada saat itu, saya katakan, bicara tentang aset kripto orang nggak bisa ikut-ikutan. Aset kripto ini benar-benar harus dipelajari, baik dari secara teknikal, baik secara fundamental, harus dipelajari betul-betul. Dan selalu Anda harus gunakan uang bebas. Kenapa harus gunakan uang bebas dalam konsep berbisnis ataupun dalam konsep berinvestasi? Kalau Anda bicara tentang uang pinjam, jangankan bicara target bisnis aset kripto, Anda jual beli tanah saja, Anda bisa kalah. Contoh, sebagai contoh ya,
Anda beli tanah 10 juta. Tiba-tiba Anda butuh uang karena memang Anda uang pinjam. Deadline. Waktunya harus sudah dibayar. Orang yang nawar Anda pasti akan tawar dengan harga yang lebih rendah. Dan Anda butuh. Akhirnya Anda jual sembarangan. Dan Anda pasti rugi. Jadi kalau bisnis seperti itu, tapi aset kripto itu asik. Kenapa seru Pak di aset kripto? Aset kripto itu Anda bisa simpan sepanjang waktu. Nggak kayak Anda dagang buah yang Anda harus jual hari ini karena besok nggak bisa dimakan lagi. Akhirnya orang harus jual sembarangan tuh. Berapa harganya, berapa penawarannya dikasih aja. Tapi aset kripto enggak. Aset kripto Anda bisa simpan, harganya belum cocok, Anda tinggal simpan saja. Makanya sekali lagi, aset kripto ini teman-teman semua merupakan sesuatu yang benar-benar terbuka dan desentralisasi. Kenapa kami fokus membangun industri aset kripto? Perjuangan kami saat ini, kami akui bahwa sangat sulit 2023 ini. Perjalanannya sangat luar biasa. Saya dapat banyak pelajaran, termasuk perubahan dan lain-lain. Kita dituduh multi level, banyak sekali. Jadi teman-teman, alhamdulillah semuanya itu terbantah dengan sempurna. Kenapa? Karena kami tegak lurus saja dengan roadmap yang sudah kami buat, dari apa yang sudah kami tulis. 2023 ini sudah selesai. Jadi perjalanan kita di tahun 2023 alhamdulillah sudah sampai pada burning 46.692 koin terbakar. Ternyata masih kurang. Makanya kita menargetkan lebih penyerapan koin di tahun 2024. Tinggal bagaimana strategi dari kami untuk menyerap ini semua, menyerap koin ini agar di pasar tidak terjadi banjir koin. Jadi kita punya langkah-langkah di tahun 2024, kita punya progres kegiatan yang sudah kita tulis untuk tahun 2024. Sebagian kecil rencananya saya akan ceritakan kepada teman-teman semua di tahun 2024 nanti kita akan lakukan apa. Jadi tahun 2024 di kuartal pertama, tentunya di bulan Januari dan bulan April, kita akan luncurkan promo terbaru untuk semua mitra usaha dari PT Konakami Digital Indonesia. Untuk perusahaan-perusahaan mitra, kita akan keluarkan promo dari proses pemasaran dan edukatif serta produktivitas di tahun 2024. Terus kita akan optimalisasi utility baru di tahun 2024. Dalam waktu dekat ini kebetulan kami sudah membuat kerjasama baru dengan perusahaan baru, PT Teknologi Rumah Digital namanya Pak. Dan itu nanti di kripto token Anda bisa digunakan juga untuk ke perusahaan itu. Tapi bentuk produknya seperti apa nanti biar perusahaannya sendiri yang menjelaskan apa dan fungsi. Yang penting intinya adalah di kripto token Anda bisa dialihkan ke sana. Kebetulan kita juga sudah progres untuk pembuatan e-sport. Insya Allah bisa berjalan di bulan Januari ini. Jadi token Anda bisa gunakan untuk salah satu ya, nggak semua e-sport. Jadi salah satu e-sport Anda bisa gunakan di situ. Anda bisa pakai di kripto token Anda sebagai utility dari kripto token itu sendiri. Nah, semuanya itu dibuat itu untuk menyerap semua koin yang beredar di pasar dan penambahan fungsi dari di kripto token Anda. Jadi kalau kemarin kita cerita fungsinya itu ada fungsi trading, holding, terus ada lagi fungsi staking, ada lagi fungsinya di WeDeals, ada lagi fungsinya tadi di PT Teknologi Rumah Digital, ada lagi fungsinya nanti Anda bisa gunakan di e-sport. Jadi itu fungsi-fungsi di kripto tokennya kita. Jadi teman-teman semua, di kuartal pertama juga kita akan ketemu ulang tahun yang keempatnya di kripto token. Nggak terasa ternyata di kripto token ini sudah tahun keempat.
perjalanan 4 tahun ini itu bukan perjalanan yang tiba-tiba sampai. Kami membangun di Crypto Token ini, teman-teman semua, memulainya itu dari awal. Pada saat itu rilis kita harga 126.000. Rilis, kita perjuangkan ini semaksimal kami berjuang. Keliling Indonesia, ke luar negeri, kemana-mana, membangun semuanya. Kita bangun dengan apa adanya. Jadi teman-teman, kalau Anda melihat seminar-seminar saya, pasti yang saya bicarakan selalu ini, jadi tentang aset kripto akan menjadi sesuatu yang betul-betul berkembang di masa depan. Kenapa? Karena memang ini sesuatu yang sudah nggak bisa dibendung. Apalagi kita tahun 2024 ini, itu ketemu pestanya kripto global. Jadi saya mengingatkan kepada semua pemegang aset kripto, apapun nama kriptonya, bebas aja. 2024 itu pestanya kripto global. Kita ketemu halvingnya Bitcoin. Halving Bitcoin ini merupakan suatu waktu yang betul-betul ditunggu banyak orang. Karena memang induk dari semua kripto itu Bitcoin. Yang tadi saya ceritakan, Bitcoin saja sampai dengan hari ini sudah 2 tahun, 900.000, belum kembali lagi ke 900 juta, belum kembali lagi ke 900 juta. Tapi induk dari semua aset kripto. Jadi Bitcoin termasuk penambangannya kita geser algoritmanya ke di crypto token. Tapi Bitcoin pakai metode POW, kita pakai metode stake. Dan Bitcoin pun ada biaya. Adakah penambang Bitcoin yang rugi? Ya ada. Tapi mereka tunggu sampai mereka jual di angka yang cocok. Tapi tetap biayanya mereka keluar. Tapi teman-teman semua, sekali lagi, di staking di crypto token itu nyaman. Kenapa nyaman? Kalau angkanya belum cocok, Anda nggak perlu klaim. Anda nggak perlu klaim kayak Bitcoin. Bitcoin tetap harus bayar, tapi di crypto token Anda bisa tahan. Nggak akan hilang kok, Pak. Nggak akan hilang. Tetap jumlahnya segitu, hanya saja dia belum terklaim saja. Jadi rewardnya belum diambil. Jadi teman-teman semua, kami sudah membuatkan sesuatu yang betul-betul nyaman. Tapi saya punya harapan besar kepada teman-teman semua yang masih sayang dengan di crypto token. Anda jangan sampai rela aset Anda ditawar murah. Ya, Anda harus punya rasional yang cukup untuk menghitung berapa Anda beli di crypto tokennya, berapa biayanya kalau Anda yang menambang. Kalau yang trading, tentu Anda harus menjual di atas angka waktu Anda beli. Kalau yang menambang, tentu Anda harus menghitung biaya berapa rasional dari aset yang akan Anda jual. Itu yang meminimalisir bagaimana Anda bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Jadi teman-teman semua jangan sampai Anda asal jual. Kalau asal jual, ya tadi saya sudah katakan, contohnya Anda jual beli tanah, kalau asal jual ya Anda tetap kalah. Karena bicaranya butuh, bicaranya jual cepat. Kalau jual cepat, apapun di dunia ini, saya maunya lakunya hari ini, saya maunya dapatnya hari ini. Anda pasti kalah. Mau jualan motor, mau jualan mobil, mau jualan buah, mau jualan rumah. Kalau Anda jual cepat, pasti Anda akan kalah dengan si penawar. Jadi teman-teman, ini bisnis. Jadi sekali lagi, sebuah bisnis pasti ada sebuah ekosistem besar yang meliputi dari sebuah bisnis itu sendiri. Teman-teman, ada banyak sekali isu yang beredar, ya, wah ini degree tutup. Bagaimana menutup sesuatu yang sudah mungkin 100%? Jadi teman-teman semua, walaupun misalkan terjadi saya meninggal dunia, degree token tetap akan berjalan dan tetap akan ada. Jadi blockchain itu seperti itu. Secara prinsip, blockchain itu tidak butuh dengan
pembuatnya, karena semuanya sudah berjalan berdasarkan blockchain-nya itu sendiri. Tapi sekali lagi, ini bentuk tanggung jawab kami dari apa yang sudah kami tulis. Kita terus kawal semuanya untuk bisa berjalan dengan baik. Akhirnya kita bangun utility dan bangun semuanya, bangun ekosistem baru agar di crypto token ini bisa berfungsi secara maksimal. Nah, teman-teman, di kuartal kedua nanti kita akan melakukan optimalisasi program edukasi aset kripto bersama stakeholder aset kripto lainnya di Indonesia. Walaupun saat ini kita sudah lakukan, kita wajibkan setiap perusahaan mitra untuk lakukan edukasi yang tepat, edukasi yang jelas, edukasi yang tanpa ditutup-tutupi. Setiap bulan diwajibkan. Jadi semuanya harus buat edukasi. Kenapa? Karena aset kripto ini adalah barang baru di Indonesia. Jangan sampai orang mengikuti aset kripto itu mau yang enak-enaknya saja. Nggak diceritakan fluktuasi, nggak diceritakan bagaimana cara mendapatkan aset kripto dengan tepat, dengan benar. Nah, ini yang kita selalu ingatkan dari tahun 2020, 2021, 2022, 2023. Anda harus edukasi secara benar. Kenapa? Karena saat ini perjuangannya adalah aset kripto Indonesia belum banyak yang bisa tembus ke pasar internasional. Kami memimpikan itu untuk di crypto token bisa tembus di pasar internasional. Makanya di kuartal ketiga kami menargetkan untuk listing di bulan September dan Desember, kuartal ketiga itu, untuk listing di sesuai dengan roadmap-nya kita di top 10 global market dunia. Jadi memang itu sudah saya tulis dari 4 tahun yang lalu. Waktunya sudah sampai. Jadi di tahun 2024-2025 itu kita menargetkan untuk bisa listing di 10 exchange terbesar di dunia. Jadi teman-teman, selain dari itu kami menargetkan burning yang lebih besar. Kenapa? Karena kita hari ini harus serap semua sirkulasi yang beredar dengan target yang jauh lebih besar. Ingat tahun pertama 2021 189 triliun. Tahun 2022 3.900. 2023 46.000. Dan 2024 kami akan menargetkan sesuatu jumlah DCT khususnya yang lebih besar lagi untuk dibakar dengan segala ekosistem yang kita buat nanti, dengan semua utility yang kita buat nanti, ditambah dengan burning program dari 20% fee claim dari PT di crypto token staking programnya. Jadi kita gabungkan, kami menargetkan yang jauh lebih besar di tahun 2024 nanti. Teman-teman, itu review kami untuk tahun 2023 dan agenda kita di tahun 2024. Jadi sekali lagi teman-teman semua, saya berharap Anda semua mendoakan kami bisa berjalan dengan baik di tahun 2024 nanti. Ya, saya tahu banyak sekali isu, banyak sekali yang coba memanfaatkan keadaan ini. Ingat teman-teman semua, aset kripto itu bergantung pada Anda. Bergantung pada tombol di tangan Anda. Anda mau jual berapa, Anda mau beli berapa. Kalau Anda puaskan menjual dengan angka murah, maka Anda akan dapatkan murah. Kalau Anda menentukan nilai jual yang tinggi, maka Anda akan mendapatkan tinggi. Semuanya itu bergantung pada kita semua. Kalau kita seandainya tidak bisa saling support ataupun saling mendukung, minimal kita jangan sampai saling menghina. Karena kenapa? Karena negara kesatuan Republik kita ini punya aturan, punya adab, dan semuanya. Sekali lagi, support kami. Mudah-mudahan 2024 kami menargetkan lebih. Kami akan kerja keras di tahun 2024. Saya tahu ini akan mengulang kinerja kami di tahun 2021. Saya akan ikhlas untuk mengulang lagi kerja keras kami untuk tim-tim loyal dari Crypto Token. Bantu kami, karena nggak bisa kami kerja sendirian. Kita butuh tim yang kompak, yang loyal,
untuk mewujudkan semua yang sudah kita targetkan. Bismillah, ya tahun 2024 tinggal berapa hari lagi? Nggak sampai 2 minggu lagi, kita akan masuk fase tahun 2024. Jadi sekali lagi, teman-teman semua terima kasih. Ini review dari kami, khususnya dari PT Konakami Digital Indonesia. Mudah-mudahan semuanya bisa berhasil. Kita cuma bisa berjuang sampai dengan akhir tahun 2024 nanti, kita akan buktikan bahwa kita bisa serap jauh lebih banyak daripada tahun 2023. Saya selalu katakan, kemarin di Jepang saya katakan kita balas di tahun 2024. Sukses buat teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua. Doakan kami semua, teman-teman developer, teman-teman manajemen. Saya juga mendoakan teman-teman yang ada di sana supaya sehat selalu, semangat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin, amin ya Allah. Oke, terima kasih untuk CEO PT Konakami Digital Indonesia, Bapak Dobi Lega Putra. Ya, kita sudah di penghujung acara. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih untuk seluruh peserta yang menyempatkan hadir pada malam hari ini. Pesan saya, tetap ikuti media sosial PT Konakami Digital Indonesia, Kamilenial, dan media sosial Digri Crypto Token untuk terus dapatkan update informasi, update edukasi tentang aset kripto maupun tentang industri blockchain. Semoga Zoom meeting malam ini dapat menambah wawasan, inspirasi, dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.